komisioner tinggi PBB untuk turun ke Papua dan dalam rangka melihat kondisi di Papua. Menurut saya biar aja dia turun. Kenapa kita takut? Ini yang terjadi sekarang pada generasi milenial. Akibat orang-orang tuanya dulu dibunuh, disiksa. Itu menjadi satu memori Pak Sulis, memori ingatan penderitaan. Komisi Pelurusan Sejarah harus berani didirikan sama Presiden Jokowi untuk Papua. Ya, bikin saja. Kenapa harus takut meluruskan sejarah? Pemirsa, pada sore hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Freddy Numberi untuk bisa melakukan wawancara tentang persoalan-persoalan yang ada di Papua. Selamat sore Pak Freddy Numberi, apa kabar? Baik, selamat sore. Ya. Selamat sore juga pemirsa di rumah. Ya. Pada sore hari ini kami ingin mendengarkan bagaimana pandangan Bapak tentang persoalan-persoalan yang ada di Papua. Khususnya yang terbaru adalah pihak pemerintah Amerika mengeluarkan rilis tentang pelanggaran HAM khususnya yang ada di Papua. Menurut Bapak sendiri, mengapa Amerika sampai mengeluarkan rilis tersebut? Pelanggaran HAM ini bukan hanya di Papua ya, tapi di seluruh Indonesia ada. Cuma intensi saja berbeda. Saya ambil contoh Marsina di Jawa Timur, terus kemudian Semanggi 1, Semanggi 2, Tanjung Priok dan sebagainya. Tapi buat Papua itu memang unik karena proses tadi, ya, kembalinya ke Indonesia itu melalui satu mekanisme yang tersendiri. Nah, memang pendekatan yang lalu itu yang akar masalahnya di situ. Waktu Pak Harto memperlakukan daerah operasi militer, kemudian dicabut oleh Pak Wiranto setelah 20 tahun berlangsung, itulah masa-masa kritis. Masa-masa kritis yang banyak orang Papua mengalami kekerasan. Dan kekerasan itu yang menjadi mimpi buruk bagi mereka, apalagi menjadi ingatan penderitaan yang akibat saudara mati, kakak mati, orang ayah mati, meninggal dan sebagainya. Memang kalau kita lihat pada dunia perkembangan dewasa ini, memang bukan hanya di Papua, di seluruh dunia ya, pelanggaran HAM itu terjadi. Tinggal kita melihat apakah itu rumusannya masuk genosida atau tidak. Kalau kita ambil contoh Kosovo, Yugoslavia dan sebagainya, Eritrea di Ethiopia dan sebagainya, banyak pelanggaran HAM juga. Nah, bagi Papua itu tidak sekaligus jadi masalah. Kalau Timur-Timur dulu itu kan pembunuhan di Santa Cruz itu kan 200 orang lebih. Itu yang jadi masalah. Terus Australia mimpin, Interfaith masuk. Nah, sebenarnya Australia punya kepentingan ekonomi di situ, tapi dibungkus dengan masalah pelanggaran HAM itu. Jadi memang pendekatan-pendekatan negara-negara tertentu terhadap pelanggaran di Indonesia itu perlu kita waspadai juga. Tidak serta-merta kita menganggap itu karena pelanggaran murni, tapi apakah ada latar belakang politik di belakang itu? Ya. Termasuk sama Amerika sekarang ini. Saya menganggap bahwa anggap aja tuh masih melihat sebagai pelanggaran murni karena ada kehilangan nyawa, maka Amerika menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan perbaikan ke dalam. Demikian juga negara-negara Pasifik. Negara-negara Pasifik bukan baru, sejak 2000 mereka sudah menyerukan masalah pelanggaran HAM ini. Karena dari SMS, dari informasi yang mereka dapat ada pelanggaran HAM di sini, dan itu tercatat nih. Di kita juga tercatat juga. Komnas HAM, Kontras dan sebagainya tercatat juga, gitulah. Tetapi pertanyaannya itu, apakah sudah merupakan genosida? Kan tidak. Kalau dihitung itu akumulasinya mungkin, ya. Tapi one at a time tidak. Bahwa terjadi letupan-letupan, kemudian ada 3 orang meninggal dan sebagainya, itu sesuatu yang kita sedih, kita sesali. Namun kita harapkan ke depan itu ada perbaikan-perbaikan lah.
Memang waktu masa lalu itu memang bicara masalah pelanggaran pemerintah ini kan sangat sensitif. Sangat sensitif dan banyak orang menganggap tabu. Sebenarnya kita melihat bahwa dengan perkembangannya sekarang, kemudian kita sudah meratifikasi deklarasi PBB nomor 41, resolusi nomor 41 tahun 4 Desember 1988. Kita ratifikasi dengan perpres yang mendukung pembangunan jangka panjang sampai dengan 2030. Itu sudah kita ratifikasi pada perpresnya bahwa dalam Sustainable Development Goals kita pingin supaya tidak ada orang di Indonesia yang ketinggalan. Nah, hal itu berlaku juga bagi Papua. Nah, namun sangat disayangkan pendekatan itu belum berubah. Meskipun sudah kita ratifikasi, Pak Yusuf Kala hadir di sana dalam rangka SDGs juga, tetapi di dalam negeri sendiri pendekatannya belum berubah. Nah, setelah ada resolusi itu, apa harapan kita ke depan? Karena di resolusi itu menyangkut bahwa ke depan orientasi keamanan manusia itu sesuatu yang paramount, sesuatu yang sangat penting, karena dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita junjung tinggi. Bagi negara-negara di dunia sepakat itu, termasuk Indonesia. Nah, sayangnya implementasi di lapangan kita belum melaksanakan dengan baik. Nah, masalah pelanggaran HAM di Papua, memang kita bersyukur bahwa Presiden Jokowi akhirnya memutuskan, oke, 3 pelanggaran HAM yang kita masukkan mulai dari 2000 ke atas, kalau kita trace back 63 sampai 2000, ini banyak saksi yang udah mati. Saksinya udah pada mati. Nah, tidak mungkinlah kita hadirkan orang di pengadilan, saksinya pelakunya mungkin sudah mati. Gitu loh. Jadi memang kita harus cari secara bijak dan betul-betul dipercaya bagaimana merumuskan itu ke depan supaya tidak terulang. Apalagi kita sebagai negara PBB, anggota PBB, kita sudah ratifikasi dan perpres tadi yang saya katakan Pak Yusuf Kala hadir di sana untuk di New York untuk masalah bagaimana pembangunan jangka panjang dalam konteks manusianya. Jadi era sekarang ini, globalisasi ini, keamanan manusia itu merupakan paling utama di dunia. Tanpa sekat-sekat bangsa di dunia. Kalau ada kelaparan di mana-mana, PBB masuk. Ada ini di mana, bencana di mana-mana, PBB masuk. Jadi tidak ada sekat lagi. Nah, banyak yang bertanya, apakah di Papua ya, kasus Papua ya, masalah dekolonisasi bisa diulang kembali supaya orang Papua merdeka? Saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan dekolonisasi itu once for all, sekali seumur hidup, atau hidup Belanda itu. Kalau masalah pelanggaran di Papua, ini yang harus kita hindari, karena ini suatu saat bisa jadi pintu masuk untuk PBB intervensi. Sama seperti Timor itu. Ya. Makanya apa yang telah kita sepakati dalam bentuk resolusi PBB nomor 41 tahun 2008, 4 Desember 1986 itu, bahwa berorientasi keamanan manusia itu harus kita pegang teguh untuk kita laksanakan dengan baik. Dan kita bersyukur ya, saya sekali lagi bersyukur bahwa Presiden Jokowi mau melakukan perubahan itu. Pendekatan keamanan dirubah menjadi 3 pendekatan tadi, antropologi budaya dan sebagainya, kemudian sasarannya jelas, kemudian dukungan programnya jelas. Tapi pertanyaannya, apakah kementerian terkait dan lembaga di dalam mekanisme mendukung beliau di lapangan supaya terlaksana dengan baik? Ini jadi pertanyaan besar bangsa ini, gitu loh. Manakala itu tidak dilaksanakan dengan baik dan masih aja pelanggaran HAM, berarti kultur kita tidak berubah. Meskipun kita sudah komit dengan PBB segala macam, ya.
ratifikasi sekarang. Dan itu akan menjadi sorotan internasional terus-menerus. Dan kita akan sangat malu sebagai bangsa manakala diadakan periodical review periodik di Jenewa. Semua negara-negara di dunia, terakhir itu ada sekitar 47 negara yang mempertanyakan masalah pelanggaran di Papua. Waktu itu Menteri Luar Negeri adalah Pak Martin Natalegawa. Jadi kita harapkan bahwa pelanggaran HAM ini memang tidak bisa dihindari manakala tidak ada garis tegas dari Presiden. Kita bersyukur Presiden Jokowi sudah mengatakan pendekatan keamanan dirubah. Nah, apakah ini diikuti oleh polisi dan tentara? Ini kita bertanya-tanya. Kita lihat di lapangan nanti. Ya. Bagaimana terjemahkan itu dalam bentuk membantu polisi, TNI misalnya polisi, dalam hal membantu pemerintahan supaya menjembatani hal ini dengan baik sehingga terkesan bahwa tentara Indonesia, polisi Indonesia itu telah berubah pendekatannya terhadap rakyat Papua. Rakyat Papua dalam konteks membantu masyarakat supaya dia lebih sejahtera. Gitu lah. Jadi saya katakan tadi ada banyak komitmen-komitmen internasional termasuk pelanggaran HAM juga kita sudah ratifikasi Undang-Undang HAM yang 39 dan sebagainya. Masalah ECOSOC juga, ekonomi sosial politik ya Pak. Ini sudah kita ratifikasi segala macam. Tapi itu semuanya di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah implementasi. Pelanggaran HAM ini kadang-kadang atmosfernya itu dipaksakan seolah di Papua itu ada masalah pemberontakan. Menurut saya tidak. Di Papua itu hanya kriminal. Semuanya kriminal. Karena apa tadi saya katakan kriminal? Kalau dia bilang dia bersuara OPM segala macam, jangan kita besarkan mereka. OPM itu sudah lama mati. Mereka boleh bersuara di mana-mana, terserah mau merdeka, karena mereka menurut saya di luar negeri itu cari makan saja. Bukti nyata ya. Semua orang Papua yang lari keluar di Belanda dan mana-mana, jadi apa mereka? Orang Papua yang di sini jadi gubernur, jadi bupati. Berarti pemerintah terbuka dong. Memang yang kita sesali masih ada pelanggaran HAM itu. Tapi itu tergantung leadership Presiden Jokowi. Bisa berubah, saya yakin bisa berubah. Ya. Tidak perlu kita khawatir itu. Ya. Dan leadership merubah ini ada aturan mainnya yang harus Kepres atau peraturan presiden yang mengatur bagaimana polisi di lapangan, bagaimana tentara di lapangan, di luar undang-undangnya ada. Karena di dalam undang-undang itu menggerakkan TNI manakala itu didefinisikan sebagai pasukan pembangkang, Dissident Armed Forces. Apakah gerombolan bersenjata itu masuk ke pasukan pembangkang? Tidak kan? Adalah rakyat yang cari makan, kriminal lah. Menurut saya kriminal, gitu lah. Jadi pendekatannya harus Polri, polisi yang mendekati dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat, supaya tidak mengganggu masyarakat lah. Ya. Memang ini butuh pekerjaan rumah yang bukan main, merubah mentalitas, merubah kultur di waktu lalu yang sudah membudaya, berakar ini menjadi sesuatu yang di mata dunia bisa diterima, gitu loh. Bahwa Indonesia berubah, gitu loh. Indonesia is change, gitu loh. Ini kan ada perbedaan antara politik diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam melihat Pacific Initiative Forum, ya kan, dengan kenyataan yang terjadi di Papua. Akibatnya Pacific Initiative Forum ini justru yang paling aktif sekarang ini untuk menyoroti Papua. Menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Nah, kita kadang-kadang kurang tepat menunjuk orang untuk berkomunikasi dengan mereka. Ya. Kita harus lihat gesturnya. Ingin apa dia? Gitu. Kalau menyuarakan ini sekedar untuk panggung, sekedar untuk mendapat dukungan, bisa-bisa saja.
Tetapi kenyataan di lapangan kan sejarah menyatakan tidak kan, bahwa Indonesia is finished, integrasi Indonesia itu selesai, tidak ada urusan dengan bicara merdeka. Namun masalah HAM ini akan menjadi isu seksi untuk diangkat setiap forum. Jadi PIV ini juga tidak perlu kita kaget, dari 2000 sampai 2019 itu diangkat. Dalam komunike yang 2019 itu diangkat, ada 3 poin itu yang didukung oleh Inggris, karena mantan menterinya Asia itu hadir di sana, Wheeler itu hadir di sana dan mengetahui 3 poin itu. Di mana pada poin ke-37 meminta dari komisioner tinggi HPBB untuk turun ke Papua dan dalam rangka melihat kondisi di Papua. Menurut saya biar saja dia turun. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Ya kadang-kadang pemerintah itu takut bayangan sendiri. Kalau Anda tidak menampingi dia, suruh orang Papua yang intelektual yang berani menampingi mereka. Enggak usah khawatir lah. Dia mau dapat informasi mana dari masyarakat, boleh-boleh saja. Jangankan dia datang ke sana. Sebelum dia datang ke sana, banyak sudah seliwiran berita lewat internet segala macam, dia udah tahu kok. Mungkin datang untuk cross check aja kebenaran beritanya apa gitu loh. Nah, saya masih punya keyakinan manakala pemerintah ini serius melakukan perubahan yang radikal di Papua dengan mendukung pembangunan yang total, maka semua akan hilang. Percaya saya. Dan pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa banyak hal yang Indonesia ini hebat. Saya mau ambil contoh waktu saya sekolah di Belanda. Saya dengan program Manado ini masih letnan 2 itu, satu balok itu berangkat ke sana sekolah. Karena kita bisa bahasa Belanda fasih. Orang Manado ini, program Manado ini masuk, namanya Petrus Wohon ya. Petrus Ingkir Iwang Wohon namanya lengkapnya, letnan 2 Petrus Ingkir Iwang Wohon. Masuk, direktur sekolah itu langsung bilang, kamu, Yekom dari Manado, kamu dari Manado. Karena profil itu udah kelihatan kalau dia orang Manado. Gitu. Saya begitu masuk, dia berpikir, dia bertanya sama saya, apakah kamu dari Suriname? Komi uit Suriname, bahasa Belandanya. Saya bilang, no, nee, ik kom uit de toenmalige Nihunia. Dari dulu yang kamu sebut Nihunia. Dia masih diam aja, dia tanya. Loh, Belanda tinggalkan Nihunia kapan? Saya bilang 63 pada saat New York Agreement itu. Jadi New York Agreement 15 Agustus 62, 1 Mei 63, Belanda. Hengkang nanti ambil alih oleh itu ya. Kamu lulus akademi berapa? Akademi Angkatan Laut. 171. Indonesia itu Hawelda. Indonesia itu Hawelda. Saya kaget-kaget diam, saya diam. Dalam waktu 8 tahun kamu jadi perwira. Nenek moyang saya di sana ratusan tahun, kamu tidak jadi apa-apa. Begitu ya. Jadi itu kesannya bahwa dia katakan Indonesia itu hebat, Indonesia itu Hawelda. Nah, pengakuan orang asing bahwa Indonesia itu hebat, apakah itu disadari oleh seluruh bangsa Indonesia? Belum tentu. Gitu loh. Berikan kesempatan kepada putra-putra Papua yang terbaik jadi dirjen, jadi direktur di pemerintahan pusat, entah itu di Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan, dalam negeri dan sebagainya. Itu merefleksikan apa? Ini loh, pemerintah Indonesia tuh gara-gara pemerintah Indonesia kamu bisa jadi orang. Itu bisa ngomong dia. Begitu rapat dengan orang asing, lu tanya, kamu dari mana? Dari Papua. Oh, mulai berpikir ya, hebat. Pemerintah Indonesia ini hebat. Kasih kesempatan mereka. Jangan pikir, kalau mereka jadi pejabat-pejabat di sana, suatu saat mereka akan menggerakkan Papua merdeka. Bullshit, omong kosong itu. Itu hanya bayang-bayang kosong. Nggak mungkin lah. Ya. Harus ditanamkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan di samping itu, generasi milenial itu harus dikasih kesempatan untuk pendidikan yang baik. Bekerja di luar negeri dan sebagainya. Itu harus difasilitasi dengan baik. Gitulah. Khusus Papua ini ya. Karena Papua ini seksi. Itu menjadi obat penawar bagi pemerintah Indonesia. Manakala ada bertanya pada presiden di forum internasional,
begini, dia bilang, itu ada wakil direktur Mercedes-Benz itu orang Papua di sini. Ada orang Papua di sini. Ya. That's under my leadership. Itu di bawah kepemimpinan saya, Jokowi. Itu akan berubah sama sekali pikiran-pikiran negatif tentang Papua Merdeka itu. Dan yang kedua, merubah paradigma pembangunan itu seperti apa Jokowi lakukan. Pendekatan itu harus dirubah. Kita selalu menggunakan frasa separatis supaya kita gerakan TNI turun. Ini malahan rumusannya ini kadang-kadang ambigu, tidak jelas. Itulah. Terorganisir dengan kekuatan senjata dan bisa melakukan serangan sewaktu-waktu, masif. Tidak juga. Jadi tolonglah negeri tercinta ini mempelajari itu dengan baik gitu loh. Karena kita pingin Indonesia ini langgeng untuk sampai kiamat. Ya. Manakala pilar-pilar yang dia pakai itu rapuh, tinggal tunggu kapan rumah Indonesia yang roboh. Baik Pak, ini kan sebaliknya seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita lihat keinginan atau tuntutan untuk merdeka atau paling tidak untuk referendum itu justru lebih meluas di kalangan anak-anak muda yang milenial. Itu hampir di semua tempat. Ya. Ketemu 10 orang itu pasti menginginkan referendum atau merdeka. Menurut Bapak itu Karena kenapa? ingatan penderita masa lalu tadi, waktu dia kecil sebelum jadi insinyur sekarang, dokter sekarang, dia ngalami bagaimana orang tuanya dibunuh. Dia ngalami bagaimana mamanya diperkosa. Waktu zaman Orde Baru dulu gitu. Loh, itu berlangsung sekarang. Oke. Dan bagaimana dia melihat saudara perempuannya diperkosa dan sebagainya. Itu menjadi ingatan penderitaan yang sepanjang masa. Kalau Profesor Daud Yusuf pernah jadi Menteri Pendidikan itu, dalam bukunya Studi Strategi dia katakan pada saya, kok melawan rakyat yang tidak puas terhadap pemerintah, terhadap pembangunan, kok pakai senjata? Itu pertanyaan dia. Nah, yang kedua, memang pemberontak itu atau tanda petik ya dapat dibunuh, tetapi luka-luka itu dapat disembuhkan. Tapi ingatan terhadap luka-luka itu akan diceritakan oleh orang tua turun kepada anak, anak kepada cucu, cucu kepada cicit, turun temurun menjadi ikatan penderitaan. Ini yang terjadi sekarang pada generasi milenial. Akibat orang-orang tuanya dulu dibunuh, disiksa. Itu menjadi satu memori pasionis, memori ingatan penderitaan. Nah, bagaimana cara kita obati itu? Pembangunan, kesejahteraan. Lupakan masa lalu, kita luruskan sejarah masa lalu, dan kita harus berani. Komisi Pelurusan Sejarah harus berani didirikan sama Presiden Jokowi. Untuk Papua. Ya, bikin saja. Kenapa harus takut meluruskan sejarah? Masa lalu memang pahit. Tapi kita akan mulai katakan 2000 ke atas yang kita proses pelanggaran HAM-nya. Akan kelihatan wibawa pemerintah itu jelas. Komitmen pemerintah itu jelas. Dan di samping itu, pendekatan harus dirubah sama sekali. Kalau itu akan mengeliminir segala macam pandangan-pandangan orang yang negatif. Saya waktu Pak Harto dulu, wakil komandan Satgas, Laksamana Tito waktu komandan Satgas dipanggil pula jadi Panglima Barat, saya dipercayakan sebagai komandan Satgas. Membawa 39 kapal itu pulang dari Jerman. Adik-adik saya banyak yang saya didik dan sekarang jadi Laksamana itu ikut dengan saya. Pertanyaannya, waktu orang Jerman, makasih Pak Jerman demonstrasi di sana, di kapal itu. Mereka bilang, kami tidak setuju karena kapal ini dipakai untuk bunuh orang Papua. Saya bilang sama staff saya, kamu nggak usah dekat. Panggil pentolannya, saya naik di kapal bicara dengan saya. Saya bilang sama pentolannya, mahasiswa itu, yang ketua dari para demo. Karena mereka tidur di kapal, tidak mau turun. Sebelum ketemu komandannya, nah, saya datang. Saya bilang, dia lihat saya lama. Saya bilang, saya dari Papua loh. Kalau slogan kamu yang kamu tulis itu,
pemilihan kapal ini butuh orang Papua. Kenapa Pak Harto tuh mengangkat saya sebagai komandan Satgas? Harusnya diangkat orang Jawa, orang Batak, orang Sumatera, segala macam. Kenapa saya dipercaya? Karena kapal-kapal ini bukan dipakai untuk bunuh Papua. Ini adalah melaksanakan tugas pengamanan laut Indonesia. Tidak ada program itu. Ya. Akhirnya mereka turun. Tapi di situ saya berkesan bahwa tidak semua orang di dunia barat itu mengenai Papua secara detail. Tidak semua orang memahami anatomi sejarah di Papua secara benar. Gitu. Banyak saja copy paste dari tulisan ini. Ada juga yang menulis begini dari Belanda waktu saya ke Belanda. Namanya Joop Verstraeten itu. Saya ketemu dia. Saya katakan, ini buku kamu, bukunya dulu Gestolen Huis, rumah yang dicuri. Dia katakan di situ, Presiden Soekarno pernah memotong peta Irian Barat itu dan mengatakan bahwa Indonesia yang merdeka ini adalah dari Sabang sampai Maluku. Ya. Saya bilang kalau kamu bicara itu masalah zaman BPPKI benar. Karena waktu BPPKI mereka diskusi hangat dengan ketua Widodendra Rajiman tentang wilayah yang kita merdekakan sebagai Indonesia ini dari mana ke mana. Itu terjadi 60 orang yang hadir. Soekarno masih member, Hatta juga masih member. Ya. Diskusi hangat. Saya tulis dalam riwayat Papua dalam sejarah kontemporer Papua dalam sejarah kontemporer bangsa-bangsa. Di situ lagi diskusi hangat. Malahan Hatta merespon pertanyaannya 3-4 kali, 5 kali. Dia katakan saya setuju, tapi di luar Papua. Oke, karena ada pendapat segala macam, mari kita vote. Kita pilih suara. Siapa menunjuk, menyetujui Indonesia merdeka ini meliputi Papua, Maluku dan sebagainya, termasuk Malaya dan sebagainya, Borneo segala macam. Atau Papua ini dari Sabang sampai Aceh saja, atau gini. Hasil voting itu secara demokratis ya. Kita berpikir ya, saya kadang-kadang berpikir itu orang-orang tua kita dulu lebih demokratis daripada kita sekarang. Berbicara itu terbuka. Itu Pak Hatta itu berapa kali menyatakan pendapatnya bahwa saya setuju Indonesia merdeka tapi di luar Papua. Itu berapa kali dia respon macam itu. Tapi kemudian dan dia terima. Setelah voting itu dia terima. Inilah hasil demokratis bahwa Indonesia merdeka itu termasuk Papua. Karena Papua adalah bagian Hindia Belanda. 1828 ditemukan oleh Belanda. Di luar yang lain-lainnya itu sebagai peralihan dari VOC. Jadi hanya provinsi atau Keresidenan Papua ini, Keresidenan Kabupaten ya, dalam masa sejarah Belanda, yang lain adalah limpahan dari VOC. Setelah pemerintah Hindia Belanda eksis, bukan pedagang lagi, bukan VOC ya, kamar dagang lagi, baru mereka melakukan ekspedisi New-Guinea. Karena waktu itu Raja Willem pertama Belanda menyatakan, kami dengan Inggris sudah 1814, kami dengan Inggris sudah bagi pulau besar itu. Yang timur masuk wilayah dibagi dua, Jerman dan Inggris, yang akhirnya menjadi Papua New Guinea itu. Yang barat, inilah milik Hindia Belanda, New Guinea. Coba kamu pernah datang ke sana secara de facto menurunkan kaki di sana belum? Gubernur Jenderal waktu itu baru ke Gisinyes, dia di Batavia. Dia menjawab kepada Raja Willem Belanda itu, belum. Raja Willem, kita sudah bagi dari Inggris loh. Kamu segera ke sana menyatakan itu bahwa itu adalah bagian daripada Hindia Belanda. Ya.
waktu saya diskusi dengan beberapa profesor di sana, Profesor Drockliffer, Profesor uh, 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 Profesor ada satu lagi saya lupa namanya. Saya katakan pada mereka, 1828 kan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Belanda. Kenapa kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Hindia Belanda? Kenapa tidak waktu itu dijadikan sebagai provinsi seberang lautan seperti statusnya Suriname dan sebagainya? Kalau sekarang kamu masukkan dia sebagai Hindia Belanda, maka waktu proses dekolonisasi dia adalah bagian Hindia Belanda yang dimerdekakan sebagai Indonesia. Dan itu resmi hak Indonesia, bukan lagi hak siapa-siapa. Jadi mereka bilang apa? Dalam bahasa Arab bilang, ya that is Stomperman for orders. Orang tua saya lah, goblok lah waktu itu, tidak berpikir bahwa suatu saat akan terjadi begitu, bahwa Indonesia akan merdeka. Berpikir dan dulu diintegrasikan dari Indonesia itu dimasukkan ke Hindia Belanda, Undang-Undang Hindia Belanda sebagai bagian daripada teritori Hindia Belanda. Salah satu keresidenan waktu itu dia masih di bawah Ternate di dalam akses administrasinya. Tetapi kemudian hari dalam perpolitikan dunia itu berkembang bahwa Belanda punya kepentingan. Mengapa saya tidak setelah merdeka, ya ribut-ribut merdeka 49 itu, oke, saya akui Anda merdeka sebagai Republik Indonesia Serikat, tapi Papua saya status quo dulu. Alasannya macam-macam. Orang Papuanya belum maju, masih makan orang, bunuh orang, potong kepala orang dan sebagainya dan sebagainya. Kopensnellers, Menseneters dan sebagainya, kata Belanda itu. Tapi Presiden Soekarno katakan kepada mereka, loh, apakah Indonesia ini terdiri dari satu suku saja? Kami juga terdiri dari berbagai suku. Yang kedua, dalam susunan pemerintahan yang ada Hindia Belanda itu diakui sebagai bagian daripada Hindia Belanda yang saya merdeka sebagai Indonesia. Kenapa harus dipertahankan? Tapi Belanda tidak pernah menyampaikan itu. Kata baca dalam literatur yang lain bahwa dia ingin punya foothold atau punya pijakan di timur ini, di samping barat, Suriname dan sebagainya. Timur ini adalah Papua. Tapi itu adalah sejarah masa lalu. Nah, saya katakan kepada mereka, sejarah masa lalu ini kamu harus mengerti, baik di Papua maupun nasional. Karena ini adalah titik balik daripada apa yang orang ribut-ribut sekarang proses sejarah. Memang sejarah Perpera pahit, ya, banyak intimidasi. Kita akuilah. Tetapi ada memang dalam pelaksanaan itu banyak hal-hal yang bertolak belakang dengan pimpinan pusat Soekarno waktu itu. Waktu Soekarno, orang Papua itu dianggap anak mas kan. Waktu 63 setelah Papua kembali, di kita kan masih ekonomi krisis ekonomi. Sehingga kita potong 1.000 perak dari 1 perak, tahun 63. Samiring. Dia katakan apa? Papua itu berlakukan IBRP. Di daerah lain di Indonesia kita mau susah makan dan sebagainya. Papua adalah anak mas. Karena dia baru kembali, berikan dia IBRP. Satu IBRP itu 10,89 rupiah biasa. Jadi dalam satu bangsa, one nation, two monetary system. Itu hanya terjadi waktu Soekarno. Dia berani mengambil belait ini, dia berani mengambil kebijakan ini. Dia berpikir ini anak mas kok kembali, anak hilang sudah kembali ke Republik kok. Kenapa kita harus perlakuan dia tidak istimewa? Gitu. Nah, jadi keinginan kita bahwa membangun Papua itu harus punya sentuhan hati. Ya. Seperti apa dilakukan Soekarno. Soekarno bikin mes di Tanah Abang. Saya sempat mengalami itu. Tanah Cendrawasih namanya. Saya waktu itu taruna. Tidur di mes itu gratis. Makan segala macam, ada yang tukang cuci pakaian segala macam. Hebat enggak? Mungkin orang lain iri. Tapi that is Soekarno. Dia membuktikan bahwa ini anak yang hilang
Kita diselamatkan karena tidak terjadi perang, tapi anak yang hilang ini harus kita perlakukan istimewa. Nah, dalam perjalanan waktu setelah Soeharto naik dan sebagainya, turbulensi politik dan sebagainya, banyak hal yang dilupakan apa yang telah dirintis Soekarno. Gitu. Dan kita sayangkan itu. Tapi saya yakin dengan di bawah Presiden Jokowi ini, hal-hal seperti begitu bisa dijembatani dengan baik. Karena beliau sudah komit, beliau sudah menunjukkan kepada masyarakat banyak bagaimana membangun infrastruktur di Papua. Perlu tantangan, tapi at the end jadi juga. Gitu. Dalam tulisan Bapak ada menyampaikan pentingnya pemerintah Indonesia justru yang mengundang reporter dari PBB untuk datang ke Indonesia. Alasan Bapak gimana, Pak? Loh, kenapa kita harus takut? Undang aja dia datang. Saya punya pengalaman waktu saya Menteri Kelautan. Ada namanya Eni Valioma Vega, itu dia dari Kongres Amerika. Dia selalu bicara keras tentang Indonesia. Indonesia melanggar HAM lah, macam-macam lah, khususnya Papua. Dia datang ke Indonesia, saya menghadap Menlu waktu itu Pak Menteri Luar Negerinya Pak Hasan Wirayuda. Saya bilang Pak Hasan, undang aja dia. Nanti yang temani dia saya cuci otaknya. Apa yang telah dicapai oleh Indonesia ini? Akhirnya diundang datang dia. Oh, datang dia. Saya bilang begini, Anda boleh menulis di sana di belakang meja di balik di Kongres sana, tapi Anda tidak tahu masalah sebenarnya di Papua. Benar, saya akui bahwa ada pelanggaran HAM, tapi kita berusaha untuk mengatasi itu. Jadi pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah masih berusaha untuk mengatasi itu. Memang kita butuh instrumen-instrumen untuk mengatur itu, ya. Karena tidak semudah itu, gitulah. Yang kedua, kalau Anda bicara orang Papua tidak dihargai, saya buktinya jadi Menteri Kelautan. Orang Papua saya itu. Akhirnya kita berteman. Tapi dari situ saya katakan, ayo kita temani Pak Michael Manufanu, temani dia ke Papua. Dia lihat di sana bahwa ada pelanggaran, kita akui bahwa ada pelanggaran HAM. Kita tidak perlu sembunyi dong. Karena teknologi sekarang orang di WC pun ketangkap di Amerika sana. Kamu bikin apa? Gitu loh. Jadi kita nggak usah khawatir. Undang saja dia datang, kita kasih orang-orang Papua yang intelektual, yang baik, latar belakangnya pro Indonesia yang kuat dan sebagainya. Dia tidak jadi provokator tentunya. Kita menjelaskan pada dia apa yang telah kita capai, kemajuan-kemajuan kita. Bahwa ada masalah yang belum selesai, benar. Bahwa ekonomi kerakyatan di Papua belum berjalan dengan baik, benar. Bahwa hak-hak perempuan di Papua belum berjalan dengan baik, benar. Kenapa kita harus sembunyikan? Itu fakta. Dia pasti perbandingannya dengan Hawaii dan negara-negara provinsi-provinsi lain, negara-negara bagian lain di Amerika. Tapi kita harus membuka diri aja. Kenapa kita takut? Soalnya kan gini Pak, yang menjadi trauma bagi pemerintah khususnya adalah peristiwa di Timur Timur. Pada saat Pak Habibie kemudian meng-ACC untuk mengundang PBB masuk ke Indonesia, justru kepentingan politik yang dari luar yang lebih kuat untuk mendorong menjadi referendum. Menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Kita harus pelajari kasus Timur Timur itu sangat berbeda dengan Papua. Papua sejak awal bagian integral Indonesia. Timur Timur baru kemudian karena ribut-ribut di sana terus kita bantu. Kemudian kita lepas karena politik. Ini kepentingan Australia di sana karena kepentingan ekonomi. Dia harus akhirnya mengundang Interfaith masuk. PBB. Ya. Jadi tolong setiap kasus itu dipelajari dengan baik. Masalah Australia itu kenapa jadi leader di dalam akses kepentingan dia untuk jangka panjang dengan menuntut ada pelanggaran HAM di Timur Timur. Jadi saya pikir ada satu masalah yang berbeda. Memang kita harus bertanya juga pada saat Amerika Race ini apakah ada kepentingan lain di balik itu. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Analisa intelijen, saya bukan orang intelijen.
analisa intelijen harus jalan. Adik saya Laksamana Ponto itu orang intelijen, Pak Ponto. harus jalan dengan baik, jalan dengan baik. Bagaimana menganalisis itu? Apakah ada kepentingan di kawasan? Ya, ada kepentingan di kawasan. Kita ingat bahwa Amerika dengan Cina juga Lagi. masalah Laut Cina Selatan itu menjadi perdebatan sengit setelah negara-negara di kawasan mengklaim hak-haknya. Satu lagi Pak, ini kan salah satu tuntutan di Papua itu adalah referendum. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana dengan referendum kalau dilakukan gimana? Kalau Kita cari pengalaman-pengalaman yang lalu ya. Berikan aja dulu segala macam. Kita robah kesejahteraannya di Papua. Harus sejahtera, makmur, hak-haknya kita jaga dan sebagainya. Kita lihat nanti perkembangan lanjut. Oh, seperti contoh di Itali tadi ya? Dari tadi. Kita tidak bisa tabu. Kenapa saya bilang tabu ini? Waktu Pak Harto dulu, ada satu perusahaan punya Pak Lim yang dikasih boleh ekspor babi dari Pulau Bulan ke Singapura. Pak Harto kan orang Islam, dia kok tidak tabu. Jadi nasionalisme bangsa ini jangan dirontokkan cuma karena kepentingan-kepentingan sempit. Kalau di Papua Tengah, kalau dalam jangka panjang, kembangkan peternakan babi secara besar-besaran dan mereka boleh ekspor ke luar negeri. That is keberhasilan Indonesia. Apa? Berbeda-beda tapi satu. Kami berbeda-beda tapi kami satu. Ya kan? Jadi itu sebagai bukti. Kalau orang datang ke Papua, loh, kok di Papua ada peternakan babi besar-besar? Loh, itulah Indonesia. Kami berbeda-beda tapi kami satu. Kami menghormati orang Papua yang punya babi, peternakan babi segala macam. Kenapa kami harus tabu? That is reflection of Pancasila. Itu adalah refleksi dari Pancasila. Bangsa yang berbudaya berbahasa Pancasila. Bahwa kita menghormati agama lain. Kenapa kita harus tabu? Kasih kesempatan kepada mereka. Dengan harapan tentunya dalam jangka panjang. Setelah dia bisa berkembang dengan baik, ekonominya baik. Hal-hal yang bicara merdeka itu akan hilang sendirinya. Saya jamin itu. Baik. Terima kasih Pak. Apakah Bapak bisa menyampaikan sebuah kata penutup untuk Pak Jokowi tentang persoalan Ya, HAM saya di Papua ini? ingin menyampaikan kepada Presiden bahwa apa yang beliau lakukan sekarang dengan paradigma baru itu sangat tepat. Ya, sangat tepat. Merubah pendekatan tadi dengan sasaran yang jelas, program yang jelas, gitu. Nah, hanya satu yang belum dilaksanakan adalah time frame menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Karena itu juga akan merefleksikan keberhasilan pemerintahan Jokowi di dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Dengan waktu tadi, katakan 2000 sampai 2020. Berani menentukan 3 yang diangkat, it's good. Putuskan. Oknum pelakunya dibawa ke pengadilan. Diseret ke pengadilan. Itu yang menunjukkan kepada dunia luar bahwa penegakan hukum di Indonesia jalan. Di bawah leadershipnya Presiden Jokowi. Ya. Yang ketiga, pendekatan itu harus dirubah. Dalam bentuk bagaimana roadmap jangka panjang. Dalam menangani pelanggaran HAM ini. Kalau dimasukkan dalam kebutuhan Kepres atau di peraturan pemerintah, mudah-mudahan pemerintahan yang baru, presiden yang baru setelah Pak Jokowi turun, itu dapat meneruskan. Dan ini berlaku bukan hanya Papua, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena itu sangat diharapkan dari masyarakat bahwa ada perbaikan perubahan dalam pendekatan kemanusiaan di Indonesia. Bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, ciptaan makhluk Allah yang Maha Kuasa yang perlu diperhatikan. Kalau di dunia lain, di negara lain diperhatikan, kenapa di Indonesia tidak? Padahal di Indonesia punya falsafah Pancasila. Jadi ini yang saya pesan untuk Pak Jokowi. Baik, Pak Freddy, terima kasih banyak untuk kesempatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa kembali datang untuk bisa diskusi dengan Bapak lagi. Terima kasih banyak Pak Freddy. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.